Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas analisa saham 50-an ya, 50 request dari subscriber. Oke, ini sesi baru kita ya untuk teman yang mau dianalisa ya untuk emitennya di 50, silakan aja ditulis ya. Nanti kalau bisa dan datanya cukup nanti tak bikin totalnya ya. Oke, ini request dari Pak Dwi Teguh ya. Dia untuk request saham Kias ya. Nah, kita akan coba ya bahas ya. Oke, sebelum pembahasan seperti biasa ya, kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, nanti kita akan coba lihat ya dari segi fundamental seperti apa. Terus dari kunciannya ya, karena memang ini ada kunci, apakah itu real kuncian ataupun emang barangnya retail ya. Oke, kalau kita lihat kemarin close-nya itu di 50 ya, di support terkuatnya dengan over sekitar 121.000 lot ya, ini overnya. Nah, kita akan coba cek dan ada barang di 55 sekitar 110 ya. Ini barangnya ada yang paling jomplang ini ya. Nah, kita akan coba cek. Nah, kita cek 50 dulu aja ya. 50 dulu. 50 dulu nih, talek paling atas ya jam 3. Ini barang sebenarnya nggak begitu ini ya, tapi kita awal dari jam ini aja, dari awal perdagangan ada kuncian enggak ya. Nah, ini ya dari jam 9 sebenarnya nggak ada banyak ya, masih cenderung mungkin barangnya retail bisa ya gini ya, cuma 22.000, maksudnya 2000 kayak gini ya. Dan sini yang kelihatan banyak tuh ini ya, cuma satu ini 10.000 ya, jadi nggak gede-gede gitu ya. Nah, ini ada 2000 ya, bisa saja ini market maker ya, dipecah-pecah gitu, ataupun memang ini retail ya. Nah, sebenarnya ini 50-50 guys menurutku ya, jadi memang ada barang market maker ya, barang retail ya. Dan sini kenapa ini ya, nggak mungkin misalnya nggak ada MR lain, market maker lain mau masuk sini, karena memang di sini kalau kita lihat untuk presentasi pemegang saham untuk retail itu cuma 7% ya, jadi cukup sedikit, dan penguasanya sekitar dominan banget ya. Ya, sisanya itu ya dari 7%, sisanya yaitu pengendalinya ya. Nah, ini kalau kita lihat ya. Nah, ini kita lihat ya, barangnya di 50 nggak begitu banyak ya, maksudnya ada 100 gitu ya. Ini barangnya ada 5.000, sebenarnya nggak ada seperti ini ya, seperti saham kemarin ya kita bahas itu yang ada kuncian sampai 50.000 itu ya, seperti BNBR kemarin nggak sama kayak gitu ya. Nah, kemudian ya ini nyaru barangnya retail ya, jadi bisa saja memang market maker sengaja bagi gitu ya biar nggak mencolok, bisa saja seperti itu, ataupun memang ternyata memang barangnya retail ya. Nah, ini masih 50-50 guys. Nah, untuk di 55, nah ini barangnya market maker ya, di 55 tadi barangnya market maker, mungkin dia sengaja nahan ya, mungkin ya dikasih saran di barang segitu untuk nunjukin ini barang saya, mungkin kayak gitu ya. Mungkin guys. Nah, sini ada 50.000, jadi kemungkinan ini barangnya yang punya kawasan ini 50.000 ya. Di jam 3 masih open. Ini ada 10, 23.000, ini ada 50.000. Nah, ini ada dua kali ya 50.000 langsung di withdraw ya. Nah, sini kelihatan ini barangnya sekitar 110 ya. Nah, itu barangnya di 55 ya, kemungkinan ini barangnya market maker ya. Kalau di sini masih agak nyaru karena barangnya tertinggi tadi cuma 10.000 ya. Nah, bisa saja itu retail, bisa saja itu market maker ya. Oke, nggak apa guys ya, kita yang penting udah ada data, kita pakai pendekatan nanti dari laporan keuangan ya, karena memang emiten yang seperti ini ya, yang berada di support terkuatnya itu biasanya rata-rata sedang lagi nih ya, sedang lagi turun kinerjanya, dan nanti ketika dia udah
kinerjanya membaik, udah menghasilkan profit, biasanya akan potensi turnaround ya, turnaround dan harganya naik. Nah, kayak saham Cars juga gitu kasus case-nya ya. Nah, oke, dari sini kelihatan untuk tema overnya ya masih 50-50 guys ya, antara itu market maker atau enggak untuk di 50 ya, tapi untuk di 55 itu jelas barangnya market maker ya. Oke, kita akan coba lihat ya untuk laporan keuangannya dulu. Ini saya sudah siapkan, ini kuartal kedua, ini kuartal ketiga ya. Nah, kita akan cek ya ini per kuartalnya saham Kias. Nah, ini untuk asetnya cukup besar ya, 1T. Asetnya 1T kalau kita lihat secara per kuartal ini Desember kemarin dan ini Juni ya. Ini kuartal keempat, ini kuartal kedua. Ini ada kenaikannya dari sebelumnya 1T ya. Sekian naik ke 1T, naik 7 miliar ya untuk asetnya. Nah, untuk ekuitasnya ini masih di 835 ya miliar. Sebenarnya utangnya nggak besar guys, liabilitasnya kecil ya, hanya 20%. Nah, ini bahkan 17% ya dari asetnya, jadi cukup sehat ya, maksudnya cukup oke lah ya emiten ini ya, karena ekuitasnya masih lebih besar ya dibanding liabilitasnya. Nah, ini per kuartal kedua. Nah, lihat tapi memang saham ini minus ya, tadi udah tak cek. Dia rugi sekitar 11 miliar guys ya, ini per kuartal 2 ya, ini 11 miliar rugi dengan kerugian IPS sekitar min 0,57 ya, ini kerugiannya. Kalau kita bandingkan secara sama-sama kuartal ya, secara year to year ini turun ya, dari 0,81 turun ke 0,57 ya, min 0,7. Nah, ini kuartal kedua. Nah, kita bandingkan dengan kuartal ketiga. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini ada perbaikan kinerja ya. Nah, dari segi labanya ya. Nah, untuk asetnya ini juga naik ya. Dari sebelumnya 1 ya, 1,07 ya, atau tepatnya 1,7 miliar ya. Nah, ini naik ya. Naiknya ke 0,93 miliar. Jadi naik ya, signifikan. Ini 1T naik dari 1T 7 miliar, ini naik ke 1T 93. Jadi cukup naik ya untuk asetnya ini. Nah, untuk liabilitas juga naik ya, dari sebelumnya kan sekitar 117 ya, 170-an, ini naik ke 251, artinya sekitar 25% ya dari total ini ya, liabilitasnya ini sekitar 20% dari total asetnya. Jadi ekuitasnya masih cukup sehat, masih di 800 ya, 842 miliar ya. Jadi cukup lumayan guys ya. Jadi sebenarnya nggak begitu ini ya. Untuk asetnya masih aman, ekuitasnya juga aman ya. Nah, memang ini juga masih rugi. Cuma kalau kita lihat ya, dari sebelumnya rugi, nah ini ya, sebelumnya tuh rugi 0,57 untuk IPS-nya atau 11 miliar ya, kerugian 11 miliar. Ini sudah turun ke 3,6 ya. Jadi setelah per kuartal turun. Nah, kita lihat nanti ya di kuartal keempat. Nah, harusnya ya kalau dia mau mempertahankan kinerja, harusnya ini udah berbalik cuan ya harusnya. Karena sebelumnya per kuartal tuh dari 11 miliar turun ke 3 ya. Nah, jadi hampir sekitar 8 ya, 8 miliar penurunan kerugian ya. Jadi ruginya sudah mampu ditekan ya. Artinya ketika ruginya itu tertekan, berarti kan pendapatannya naik kan. Otomatis kan pendapatannya itu naik, akhirnya kerugian tadi berkurang. Nah, kalau seandainya ini per kuartal sama ya, kinerjanya sama, jadi 8. Nah, misalnya 8 ya, kalau hitungan misalnya 8 ya. Ini ada potensi dia surplus ya, dalam arti dia udah cuan, udah profit ya. Kemungkinan untuk rugi atau laba yang didapat dia sekitar 6 miliaran ya. Kalau seandainya kinerjanya sama ya, sama-sama per kuartal kayak kemarin, misalnya dari kuartal kedua, kuartal ke 3 itu ada kenaikan sekitar 8 miliar ya. Nah, saat dia nanti sama, bisa saja sebelumnya kan min 36 ya. Kalau kita tambahin dari 8 miliar kan udah surplus ya, artinya udah profit ya. Nah, harusnya ini di kuartal keempat
udah profit ya, dengan catatan dia mampu mempertahankan kinerja seperti kuartal ketiga ya. Nah, ini menarik ya guys, udah mulai profit, biasanya emiten yang udah mulai profit ya itu potensi turun ya. Nah, tapi kita pastikan lagi di kuartal keempat ya, karena ini belum tahu ya kuartal keempat apakah kinerjanya sama atau tidak. Nah, memang untuk yang DLK yang kurang baik ini ada cash flow-nya itu masih minus sekitar 33 miliar ya. Dari sebelumnya itu sebenarnya positif guys ya. Sebenarnya untuk cash flow-nya oke, dari sebelumnya 10 miliar ini jadi minus. Nah, saya nggak tahu minusnya kenapa. Ini jadi minus ya untuk cash flow-nya minus 33 miliar ya untuk cash flow operasionalnya ya. Nah, oke, dari pendapatan sudah ada kenaikan ya, ada perbaikan kinerja, kerugian IPS-nya juga udah mulai berkurang, kerugiannya juga udah mulai berkurang ya. Nah, seperti itu ya. Untuk LK-nya sebenarnya ada perbaikan kinerja guys ya. Kalau kita bandingkan secara per kuartal aja udah ada perbaikan kinerja dari sebelumnya minus 0,57 ya. Itu udah minusnya 0,05, udah 110% sendiri ya, 100% ya untuk untuk penurunannya ya. Nah, oke, secara fundamental seperti itu guys ya, udah mulai ada perbaikan kinerja. Nah, kita lihat aja di kuartal keempat seperti apa ya. Nah, ini oke, dari segi ini ya, kita akan review dulu untuk resume dulu. Dari segi untuk kunciannya di 50 itu masih ada 50-50 ya, antara retail ataupun market maker. Tapi kalau untuk di 55 tadi memang ganjelannya market maker. Terus dari segi kinerja sudah ada perbaikan kinerja ya, dari kuartal kedua, ketiga itu udah ada perbaikan kinerja. Dari sebelumnya min 57 untuk IPS-nya udah mulai min 0,05 ya, atau dari sebelumnya rugi 11 miliar sudah berkurang jadi 3,6 miliar. Nah, itu potensi turnaround ketika nanti di kuartal keempat dia mampu mempertahankan kinerja ya. Oke, sekilas ya untuk analisa saham Kias ya. Kalau teman-teman ada request ataupun pertanyaan, silakan aja ditulis komentar. Kalau nanti saya langsung jawab, ataupun kalau ada request analisa, kalau saya bisa udah data-datanya nanti tak bikin videonya. Oke, terima kasih teman-teman semua telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.